Baik, kita lanjutkan. Jadi SAP menyiapkan sebuah sampel, sebuah contoh untuk kita melakukan praktik dalam SAP itu disebut dengan IDS gitu ya, International Demonstration and Educational System gitu ya. Ini yang merupakan perusahaan pertua yang akan kita gunakan dalam melakukan praktek SAP untuk memahami siapapun yang belajar nanti SAP. Nah, apa itu organizational element? Organizational element dalam SAP itu terbagi menjadi beberapa. Paling tinggi adalah klien. Klien itu dalam bahasa perusahaannya yaitu holding company gitu ya, perusahaan perusahaan yang memang menggunakan sistem SAP gitu ya. Nah, kalau dalam modul ini ya IDES gitu ya. IDES ada yang 1000, ada yang IDES-nya Amerika, ada IDES-nya apa Jerman gitu ya. Ini lalu nanti di bawah klien itu ada company code. Ini company code ini adalah bisa dalam satu klien itu hanya satu company code atau bisa beberapa company code gitu ya. Company code ini adalah dalam tanda petik ya anak-anak perusahaan gitu ya. Anak perusahaan di bawah klien yang eh, dia memiliki ciri pasti dia memiliki tanggung jawab keuangan sendiri gitu ya, unit accounting di suatu negara karena dia akan mengikuti sistem akuntansi di satu negara ini. Kalau misalnya perusahaan yang besar kan dia akan ikut ini. Lalu perusahaan IDES ini juga memiliki banyak perusahaan, banyak anak perusahaan di banyak negara gitu ya. Tadi di beda-beda sini company code-nya ini bisa dibedakan misalnya karena sistem tadi, sistem accounting di suatu negara atau juga sistem pajaknya gitu. Misalnya kalau kalau kita di praktik ini kan kliennya adalah 920 gitu ya. Nanti anak-anak company code-nya kalau di SAP ini kan yang Jerman itu 1000 gitu ya, dan nanti di praktikum akan lebih mengenal. Lalu di bawah company code itu salah satunya adalah bagiannya itu adalah plan. Plan ini dalam bahasa kitanya ini adalah unit produksi gitu ya, unit produksi. Kan bisa saja plan itu adalah pabrik, bisa saja itu adalah warehouse gitu ya, atau bisa saja unit service dan seterusnya gitu. Jadi ini unit produksi atau unit penyimpanan material yang berhubungan dengan produksi dan seterusnya gitu ya. Jadi ini disebut dengan plan. Bisa jadi gudang gitu, plan itu adalah gudang. Nah, dalam sebuah plan itu pasti ada storage location. Storage location ini bagian dari sebuah plan untuk apa penyimpanan barang-barang tertentu gitu ya, untuk storage location tertentu, sehingga ini adalah subunit dari plan. Jadi kalau ada sebuah misalnya contohnya sebuah gudang, maka di dalamnya dibagi-bagi lagi menjadi subunit, yaitu disebut dengan storage location. Dan di bagian lain di company code ini juga ada yang disebut dengan sales organization. Jadi kan ini karena company code ini kan ini adalah perusahaan. Kalau di IDES ini dicontohkan sebagai manufaktur ya. Jadi sales organization ini adalah bagian penjualan di suatu wilayah. Lalu di bawah eh, sales organization ini juga ada yang disebut dengan distribution channel, itu yaitu bagian distribusi suatu produk yang dijual. Distribution channel ini bagaimana agar suatu barang, good, produk itu sampai kepada pelanggannya gitu ya. Bisa dengan berbagai cara gitu. Itu disebut dengan distribution channel. Lalu berikutnya adalah organizational unit. Nah, kalau OU ini adalah apa struktur organisasinya gitu ya. Unit-unit yang ada di perusahaan dikelompokkan berdasarkan fungsinya, yaitu organizational unit. Ada juga position. Position itu adalah pekerjaan tertentu yang berkaitan dengan orang tertentu, itu position.
Ada juga job. Kalau job itu template pekerjaan atau jenis pekerjaan. Contohnya misalnya direktur itu job. Eh, apa Manager itu job. Tapi kalau sudah misalnya mengarah kepada sesuatu gitu ya. Kalau jabatan itu sudah ada positionnya ya, sudah ada orangnya yaitu position gitu ya. Lalu person, kalau person ya pegawai, orang yang menduduki posisi tertentu. Kalau dilihat dari IDES, strukturnya seperti ini. Jadi paling atas itu klien, paling atas itu klien. Dalam bahasa perusahaannya ya ya holding company IDES tadi. Nah, tapi kalau kalau di kalau di praktikum disebut klien itu ya kode klien ya 920 itu ada klien. Lalu di bawahnya dibagi dua di sini ada controlling areanya ada Europe dan North America. Lalu company code-nya ini ada dua. Germany itu biasanya 1000, lalu France itu ya. Nah, yang biasa kita lakukan di praktikum ini yang Germany karena SAP ini memang produknya orang-orang Jerman gitu ya. Lalu ada organizational unit tadi ada customer service, ada produksi, lalu ada position, ada head of department, ada employee, dan seterusnya. Lalu di Jerman itu juga ada sales organization, ada Frankfurt, ada Hamburg, ada Hamburg gitu, ada Berlin gitu ya. Lalu divisinya ada divisi pompa, ada divisi cat, ada divisi obat gitu ya. Dan juga ada plan. Plannya itu ada di Frankfurt, ada di Berlin, juga ada di Hamburg. Nah, di plan ini ada strike location. Misalnya di Frankfurt ini ada strike location 001, strike location 002 dan seterusnya. Itu strike location itu subunit dari Dari plan. Nah, kalau digambarkan secara utuh kira-kira begini. Jadi satu klien bisa jadi beberapa company code gitu ya. Nah, dalam company code itu yang tadi itu mesti ada gitu ya. Mesti ada sales area, mesti ada organization unit, mesti ada plan, mesti ada eh, apa eh, purchase organization. Ini mohon maaf yang di bawah plan itu bukan sales location ya. Storage location. Saya lupa selalu mengganti. Storage location ini bukan sales location. Ini karena IDES ini adalah perusahaan manufaktur yang multinasional yang beroperasi di beberapa negara dan juga di beberapa benua gitu ya. Lalu SAP ini digunakanlah untuk mengelola seluruh data dan proses bisnis yang ada di perusahaan tersebut. Jadi dari mulai seluruh unit terintegrasi melalui software ini. Contohnya ini IDES ini digunakan di company code-nya 1000 yang di Jerman dan 3000 yang di US. Tapi datanya tetap satu kesatuan di IDES di sana gitu ya. Jadi satu master data gitu. Apapun yang terjadi di seluruh dunia ya datanya tetap sekali orang transaksi ya termonitornya satu kali gitu ya. Satu kali terintegrasi. Nah, ini contohnya dari IDES ini ada manajemen, ada employee, ada kalau manajemen ada financial planning, ada optimization dan business process, strategi, monitoring dan seterusnya. Untuk employee misalnya bisa lihat data pribadi, bisa self service itu misalnya untuk presensi, kehadiran dan seterusnya. Nah, master data ini adalah data yang disimpan secara terpusat, dapat diakses oleh seluruh elemen yang ada dalam perusahaan yang di SAP ini. Ya, tentunya dengan otorisasi ya. Contohnya kita saja untuk praktikum kan harus ada user dan password gitu ya. Itu dengan otorisasi. Kalau kita kan semua admin itu ya, jadi bisa membuka seluruh yang ada di praktikum itu. Sebaiknya Anda juga memanfaatkan itu untuk menggali gitu ya, melihat-lihat apa kira-kira fungsi-fungsi yang ada di SAP ini. Datanya terpusat, berarti seluruh perubahan dapat langsung diakses oleh seluruh elemen dan langsung perubahannya dilihat langsung dirasakan oleh semua elemen. Sehingga ini menghindari duplikasi data. Contohnya misalnya kalau barangnya sudah diambil dari gudang oleh eh, pelanggan gitu ya misalnya, oleh customer, maka barang itu sudah tidak ada lagi gitu. Misal seperti itu. Jadi eh, tidak bisa satu barang bisa ditawarkan di beberapa
sales misalnya. Lalu infrastruktur yang ada juga harus bisa menjamin operasional sistem data terpusat ini. Karena ini terpusat gitu, maka ya internet ini menjadi sangat utama agar datanya memang bisa dilakukan dikelola dengan terpusat. Nah, eh, karena memang SAP ini datanya juga sangat kompleks, nanti Anda juga bisa mencoba mempraktekannya. Lalu IDES sendiri ini juga memiliki hierarki, memiliki struktur organisasi, gitu ya. Dan master data juga memiliki aspek hierarki ini, gitu ya. Jadi master data itu juga ada hierarkinya, gitu ya. Master data ini dibagi pada dasarnya dibagi tiga, ada customer master, berarti data-data pelanggan mengenai seluruh pelanggan atau relasi antar perusahaan dengan customernya itu pasti tercatat gitu ya. Ada pelanggannya siapa, atau material master ini terkait dengan barang gitu, barang-barang bukan hanya barang dagangan tapi barang yang dimiliki oleh perusahaan, dan personal file yaitu data mengenai sumber daya manusia yang ada di eh, modul SAP ini. Customer master ini isinya adalah relasi antar perusahaan dengan customernya. Customer ini bisa berarti pembeli atau vendor gitu ya, vendor, supplier gitu ya, seterusnya. Atau customer gitu juga gitu ya. Lalu perusahaan manufaktur ini selain menjual hasil produksi juga bisa membeli bahan baku dari pihak supplier, vendor kalau kita menyebutnya ya. Nah, contohnya untuk customer master ini strukturnya terdiri dari tiga tadi. Yang pertama, eh, dari seluruh data master itu ada yang disebut dengan general data, data umum gitu ya. Ada data for company code, lalu ada data for sales. Contohnya misalnya data tentang customer ini untuk seluruh bagian perusahaan. Contohnya tadi kliennya memiliki beberapa company code. Maka data-data pelanggan mestinya share antara seluruh company code gitu ya. Company code itu bisa tahu data-data pelanggan. Kalau misalnya pelanggan ini apa melakukan transaksi di sebuah perusahaan, lalu nanti melakukan transaksi juga di perusahaan lainnya, misalnya satu membeli membeli cat tadi gitu ya, atau membeli pompa, tapi di satu sisi ada perusahaan juga yang servis gitu ya, maka general data ini akan di-share di seluruh company code. Tapi ada juga data yang memang khusus untuk company code tertentu gitu ya. Jadi misalnya perjanjian antar perusahaan dengan customer tertentu, misalnya pembelian software, kredit atau apapun itu hanya untuk tagihannya segala macamnya ya hanya untuk company code tertentu, tidak bisa di-share ke perusahaan lain gitu. Kecuali data-data umum yang tadi. Atau data untuk penjualan. Data proses itu misalnya nanti bagian sales bisa menawarkan atau mengirimkan barang sesuai dengan dia pesannya di mana gitu ya. Nanti mungkin dikirim dari mana gitu ya. Sehingga ini data alamat itu juga uh, menjadi penting bagi sales gitu ya. Atau yang kalau sales itu kan utamanya dia maintenance pelanggan ya, penawaran dan seterusnya. Ini kira-kira eh, contoh misalnya customer master. Ini ada data general itu di klien. Contohnya nama, alamat, bahasa itu data umum berarti ya, master data umum. Tapi kalau untuk company code misalnya payment parameter, misalnya tagihan kreditnya seperti apa, eh, utang piutang gitu ya dengan apa dunningnya tagihan dengan customer tertentu. Jadi company code lain tidak bisa lihat gitu karena memang ini untuk kebutuhan company code tertentu. Kalau sales area misalnya ini bisa untuk sales, untuk shipping tadi, untuk pengiriman, untuk billing parameter atau untuk partner gitu ya, untuk mengelola rekan. Nah, material master ini adalah barang-barang yang dikelola oleh perusahaan. Bisa jadi itu merupakan penjualan material, produksi material, penyimpanan, pencatatan, perhitungan biaya produksi dan pembiayaan penjualan gitu ya.
atau juga berkaitan dengan financial. Pada umumnya data material itu berada di level plan ya, di level plan. Plan itu bisa gudang, bisa pabrik. Contohnya ini, material master record. Contohnya nomor material itu pasti share untuk seluruh company code. Karena dia ada di data umum di klien gitu ya. Tapi kalau misalnya untuk sales organization, distribution channel itu akan hanya terlihat ini dikirim dari apa gudang yang mana gitu ya, atau berapa pajaknya, si sales unitnya yang mana gitu ya. Kalau untuk di level plan misalnya bisa jadi dia stock valuation, prognosis dan seterusnya atau purchasing parameter. Tapi di storage location misalnya di bagian tertentu di gudang juga kita bisa melakukan apa perencanaan kebutuhan, requirement, lalu inventory management atau physical inventory gitu ya. Dihitung itu sama nggak yang di sistem dengan yang fisik. Berikutnya adalah personnel file. Ini master data yang digunakan untuk human capital management. Jadi ini mengelola SDM, mengelola orang. Ini memang organisasi ini digunakan oleh human capital management ini untuk yang seluruhnya berkaitan dengan segala macam di kebutuhan di organisasional gitu ya. Bisa jadi mungkin melakukan struktur organisasi atau pelaporan siapa ke siapa dan seterusnya atau tadi penempatan job, position, and task atau presensi dan seterusnya. Nah, organizational unit ini menggambarkan berbagai unit bisnis yang ada dalam perusahaan. Jadi sebagai organizational unit dan relasinya dalam membentuk organizational struktur gitu ya. Ini organizational unit ini bisa saja berdiri sendiri atau sebagai fungsi atau sebagai regional departemen, project group tergantung pada tipe organisasi. Ini contohnya adalah untuk personal record misalnya. Misalnya organizational unitnya adalah customer service center. Posisinya adalah dia ada customer service representative gitu. Misalnya gitu ya untuk daerah mana gitu ya. Personnya atau usernya Ane misalnya, lalu usernya Alfred gitu dan seterusnya. Kira-kira begitu. Itu struktur dari sebuah organizational plan. Nah, tadi ada job, ada position, ada person. Kalau job itu adalah deskripsi pekerjaan atau template untuk beberapa posisi yang dengan kebutuhan, tugas-tugas dan karakteristik yang mirip. Lalu position ini individu atau pegawai yang ditugaskan dalam perusahaan menduduki posisi tertentu. Ini position ini mewarisi sebuah karakteristik dari job. Jobnya misalnya direktur, maka position ini dia sudah ditempatkan di situ ya sebagai direktur. Apa pekerjaannya? Direktur gitu ya. Kalau person adalah orang yang memegang position tadi. Jadi ada job adalah template pekerjaannya, ada posisinya nanti kalau sudah diisi oleh orang tertentu, person itu adalah personelnya, itu orangnya. Nah, kira-kira organization ini seperti ini. Ada client, company code, lalu ada organization unit, ada tadi job, position, job dulu, position, dan seterusnya. Lalu berikutnya adalah transaction. Transaction ini adalah eh, program aplikasi yang mengeksekusi proses bisnis dalam SAP. Jadi semua transaksi atau proses eksekusi di dalam SAP itu disebut transaction. Contohnya misalnya master data, Anda bikin material master gitu MM01 ya itu transaksi. Anda misalnya hanya menampilkan saja kan itu transaksi, misalnya menampilkan material MM03 sebutkan nama material nanti akan tampil. Atau melihat berapa stok sebuah material MMBE enter nanti masukkan nanti akan terlihat. Jadi itu semua ada transaksi. Apalagi yang lain misalnya Anda nanti akan buat VR, purchase requisition, purchase order, sales order dan seterusnya atau membuat apa menyusun memasukkan vendor dan seterusnya. Nah, pada saat transaksi dieksekusi dalam sistem, maka sebuah dokumen akan dibuat. Jadi, kalau Anda menggunakan SAP ini, misalnya membuat material, Anda isikan, lakukan, setelah enter terakhir gitu ya, setelah eksekusi terakhir, ini pasti di pojok kiri bawah itu ada dokumen-dokumen yang dibuat, yang di-create. Jadi seluruh
transaksi dalam SAP ini pasti terekam gitu ya dan ada recordnya gitu ya. Jadi lihat misalnya nomor-nomor transaksi, misalnya Anda buat purchase requisition, setelah dibuat, diisi, enter, maka lihat nomornya gitu. Kalau bisa dalam latihan selalu dicatat nomor-nomor transaksi, apa nomor-nomor dokumen itu supaya kita bisa apa tidak kehilangan. Kalau nanti nyari tinggal bisa di apa dalam belajar ya, mungkin nanti Anda sudah berikutnya mah sudah tinggal find aja. Nah, oke, lalu ini transaction misalnya ini ada company code. Jadi contohnya sebuah transaksi misalnya kita membuat ses dokumen. Ses dokumen ini pertama akan melibatkan master dari customer. Jadi database customer gitu, data customer itu pasti akan dilibatkan. Lalu master dari material barang. Jadi kalau sebuah dokumen itu seperti ini, kita menjual kepada pelanggan, maka dilihat siapa pelanggannya gitu. Lalu berikutnya apa materialnya gitu ya. Akan terlihat seperti itu. Nah, nanti di struktur ini juga akan terlibat. Jadi mulai company code akan tercatat di sebuah ses dokumen itu, lalu ses organization-nya juga tercatat, distribusinya juga dicatat, divisinya dicatat dan seterusnya. Jadi satu buah dokumen itu mesti terdiri dari berbagai master dan struktur apa organisasi yang terlibat di dalam pembuatan sebuah dokumen itu. Nah, ketika sudah selesai ini dokumen dibuat, maka ses dokumen ini misalnya ses order gitu ya, itu akan ada nomornya gitu, ada nomor dokumennya sehingga suatu saat kita perlu atau kita akan di merefer untuk pembayaran tadi untuk billing dan seterusnya itu atau untuk delivery itu akan selalu menunjuk kepada nomor dokumennya. Nah, ini di PPT itu ada kuis. Jadi di tugas di materi setelah materi ini ada tolong menjelaskan 15 pertanyaan ini tentunya dengan bahasa ya, dengan bahasa saja lalu dibuat dalam bentuk PDF lalu diupload di VL. Iya. Jadi ini semua sebenarnya adalah ringkasan dari sini ya, ringkasan dari sistem wide concept. Jadi Anda kalau kalau mau mempelajari lebih leluasa ini di sini ada gitu. Di sini semua sudah terekam pemahamannya, cuman memang ini dan dalam bahasa Inggris. Jadi ini untuk mempermudah Anda untuk memahami apa lebih leluasa. Baik, kira-kira itu pertemuan untuk sesi ini. Terima kasih. Jangan lupa mengerjakan tugasnya.